leadership dan amalnya itu juga luar biasa. Ada nggak ya? Ada. Siapa? Nabi Muhammad. Sempurna. Seperti yang tadi kita bahas, ya. Kita punya suri teladan terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika kita diberi contoh Rasulullah itu kira-kira 10 kali 10 kali 10, 1000, berapa kita? Itulah kapasitas yang harus kita evaluasi. Berapa keimanan kita? Berapa pemahaman kepanjangan berpikir kita? Berapa amal-amal kita? Bapak Ibu, halo? Antum berbisnis mulai dari mana? Iman dulu, ilmu dulu, atau action dulu? Action, cepat! Belajar, mentok, cepat! Aduh, buntu, cepat, buntu, cepat, buntu. Bingung, ini apa? Datang workshop. Kenapa? Sudah ngerasa banting tulang, tetap buntu. Mencari apa? Ilmu. Belajar, wah keren, naik-naik, jadi nama besar. Setelah kaya tapi kok kayaknya nggak berkah ya? Jangan lagi ditipu orang, jangan lagi ditipu orang, jangan ini lagi nggak berkah, habis ini, habis itu lagi. Baru sujud ke masjid, ya Allah, habis semua ini ya Allah. Kembali kan? Halo? Kembali nggak? Harusnya dari mana dulu? Iman dulu, yakin dengan Allah yang membuat rezeki. Baru setelah iman, ilmu. Setelah ilmu baru. Nah, jadi ini caranya menjemput apa? Memperbesar kapasitas. Masuk akal? Masuk akal. Kalau tangannya ke depan gimana? 1, 2, 3, apa? Masuk akal. Ternyata yang kurang lebar apa? Kapasitas. Yang di sini karyawan, jangan iri sama rizkinya atasan, jangan iri sama rizkinya pemilik perusahaan. Rizki semuanya sudah dijamin, sudah dituliskan. Lah kalau gitu, kalau gaji saya cuma 2 juta, berarti kan mentok 2 juta. Hei, rizki bukan hanya uang. Ketika antum mengeluarkan 1 tetes keringat, Allah akan balas ketika itu untuk kebaikan dalam bentuk yang lainnya. Nggak banyak orang-orang dengan gaji hanya 1 juta tapi kehidupannya bahagia, dan nggak sedikit orang dengan gaji 100 juta tapi kehidupannya ambiar. Halo? Yang karyawan-karyawan terus perbesar kapasitas, belajar agar punya tambah panjang. Dikasih jam kerja 8 jam, kerjakan 12 jam kalau perlu, lebih dari yang dibutuhkan, maka kapasitas kita, jam terbang kita akan lebih baik. Kenapa? Bersyukurlah Anda punya tempat belajar dan di situ Anda dibayar. Karena saya ketika memulai perusahaan, kami belajar, kami harus bayar, harus menanggung kerugian. Dan Anda sebagai karyawan ditempatkan tempat belajar, Anda dibayar. Kalau Anda dikasih kesempatan waktu 8 jam, kerjakan 12 jam. Kenapa? Karena sisanya Allah akan bayar dari tempat yang lainnya. Tapi kalau Anda diberikan jam kerja 8 jam, Anda kerja 5 jam, maka Anda punya hutang rezeki di situ karena sudah dibayar lunas dan mungkin akan diambil dari tempat yang lain. Maka apa yang dilakukan? Ayo perbesar kapasitas. Semakin kita tinggikan iman kita, semakin kita banyak ilmu kita panjangkan, kita lebarkan amal kita, maka rizkinya akan mengikuti. Jangan dibagi. Setuju? Yakin? Yakin. Takbir. Akbar. Yang ketiga, yang namanya rizki yang nah, jadi jemput rizki apa yang diperlebar? Kapasitasnya. Dan yang ketiga, rizki yang siapa yang pengennya rizkinya diantar? Kira-kira sudah atau belum? Saat ini masih nyari atau masih harus jemput? Saat ini masih nyari atau sudah jemput? Ingat satu hal, jangan lupa bersyukur. 8 tahun lebih, 12 tahun mungkin kita rezekinya diantar sama Allah. Ketika kita masih bayi, apakah kita sudah sekolah? Apakah kita sudah bisa dimakan? Allah cukupkan rezeki. Antum yang mencari puting susu dari ibu atau susunya yang datang ke kita? Antum yang cari sesuap nasi atau nasinya yang datang ke kita? Ingatkah antum ketika masih usia SD belajar pengen punya sepeda? Pengen banget, hanya ngebayangin aja. Ternyata sepeda itu datang kepada antum. Emang antum sudah bisa cari duit? Belum. Itulah yang namanya rezeki ya. Kenapa sekarang kita tidak bersyukur? Karena Allah sudah hantarkan rezeki itu kepada kita. Kenapa kita tidak bersyukur setiap hari Allah hantarkan rezeki itu kepada kita? Kita tidak perlu beli yang namanya oksigen saat orang di rumah sakit harus membayar.
Kita memiliki begitu banyak hal yang harusnya kita syukuri sebagai. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi ahli syukur, ahli akhirat yang rizkinya akan diangkat. Karena guru saya satu ini, beliau adalah orang yang Masya Allah low profile, kerjaannya cuma ngajar, tapi semua diantar sama Allah. Tanah berpuluh-puluh hektar, bangunan terus menjulang tinggi, pondok pesantren di mana-mana, setiap tamu dimuliakan. Masya Allah, kita akan belajar dari beliau, guru saya, yang akan mengajarkan kita bagaimana rizki itu diangkat. Kita panggil dengan takbir. Ustaz Tulus Maulidin. Takbir! Pada datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pada mandi semuanya? Alhamdulillah. Sudah kebagian kaos biru? Sudah? Alhamdulillah. Siapa yang belum? Cum, Silver aja nih. antum belum kebagian kaos? Masya Allah, beli dong. Masya Allah. Saya ingin meyakinkan betul bahwa antum di sini sudah kenal minimal 5 orang teman baru. Sudah semuanya? Sudah. Yakin? Yakin. Coba cum. Yakin sudah kenal teman baru? Serius? Teman baru? Karena biasanya begini, teman-teman sekalian, ada acara kita berangkat bareng, duduknya bareng dia lagi terus gitu. Jadi nggak nambah-nambah saudaranya, pulangnya sama dia lagi, terus pengalamannya apa? Ya mbak, udah selesai. Di antara hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita begini, Allah mengirimkan seseorang untuk bertemu dengan kita, yang ketika pertemuan itu terjadi mungkin tidak lama, hanya semenit 2 menit, akan tetapi pertemuan yang semenit 2 menit itu bisa menginspirasi dalam kehidupan kita sehingga kita berubah dan terus bertumbuh. Itu kasih sayang Allah, bukan? Yes. Karena jika antum keliling dunia mencari orang itu, antum belum tentu akan bertemu dengan orang itu. Betul? Betul. Halo? Hai. Saya ingin yakinkan sekali lagi, antum sudah punya 5 orang teman baru belum? Ya. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Yakin? Yakin. Oke, saya tambah lagi. Antum sudah punya 10 teman baru, sudah? Yakin? Cung yang sudah?